Tadi mati guys, jadi kita mulai ulang ya guys. Begini aja. Tahu lah kalau nanti mati lagi ya biarin aja. Uyuhan tuh guys. Namanya juga video ada ala-ala. Kita cek deh. Kalau udah beberapa meter, tuh guys, ramai kan guys. Mobil motornya juga heboh guys. Lah pokoknya. Kalau aku tuh pulang guys, biasanya gak pernah sampai malam, karena kalau sampai malam aku tuh bete. Itu bete banget kalau udah sampai malam. Aku jadi ada yang meninggal guys, jadi ada yang meninggal. Gak kenal mungkin orang lain. Ini kalau saya sih pulang tuh biasanya lebih sore atau pas waktunya deh gitu. Kadang kita pulang emang agak malam, tapi nggak malam-malam banget kayak gini gitu. Biasanya maghrib lah, sebelum maghrib lah. Ini maghrib itu di jalan ada dekat rumah. Sekarang hari ini tadi ada kerjaan agak lumayan lama. Jadi di detik-detik terakhir malah ada masalah. Jadi ya gue mau nggak mau nongkrong sama si Andi. Ya biar besoknya nggak perlu kerja guys. Jadi besok full time, family time, gathering sama keluarga. Nah, si pandemi sih guys. Tapi kalau sama keluarga kalau nggak ketemu ya gimana gitu ya. Yang penting mah tetap ada sehat aja. So yang penting jaga imunitas kan gitu. Jangan menyebarkan virusnya aja gitu aja. Tuh. Ini kita ini baru sekiloan lah guys dari pabrik guys. Baru sekiloan. Malam ini gue punya cerita sebenarnya guys. Gue ada cerita tadi waktu gue belanja, waktu gue pulang dulu ke rumah waktu Jumatan guys. Gue jadi keinget masalah gimana sih orang itu harus mempertahankan hidup saat pandemi kayak gini gitu kan. Orang boro-boro yang ini yang usahanya kecil lah gitu. Yang usaha besar pun sekarang tuh kelimpungan guys, nyari pendapatan itu. Yang kerja susah karena ada aturan undang-undang baru tuh. Orang yang kerja diancam kehilangan pekerjaannya. Orang yang usaha karena yang bekerja banyak yang berhenti, otomatis dong duitnya kagak ada dong gitu kan. Wow, mobil banyak banget sih tuh. Otomatis dong kagak ada yang belanja, kagak ada yang puterin duit gitu kan, karena para pegawai yang biasanya jadi konsumen kita nih, karena kita kan di zona industri ya, itu mendadak musnah gara-gara banyak yang di PHK gara-gara pandemi ini. Otomatis lah bisnis pun goyang dong guys. Bisnis kita goyang dong. Makanya kemarin teman-teman itu ngajakin kita untuk kumpul-kumpul untuk membahas usaha apa lagi ya yang bisa digarap gitu. Usaha apa lagi yang kira-kira mungkin bisa naikin omset lagi, atau mungkin seenggaknya deh bisa bertahan sambil nunggu bisnis utama kita yang sekarang kita jalani itu nggak kolaps gitu. Ya kita apakah kita kejar yang tadinya orang jualan makanan itu prasmanan, ini cateringan tok gitu. Itu enggak, sekarang enggak, dia lebih milih untuk antar jemput bola lah. Dia tawarin lewat medsos, dianterin, delivery gitu kan. Bahkan kadang kita harus ngurangin ongkir biar orang tertarik untuk beli di kita gitu kan. Pokoknya persaingan tuh berat banget guys. Persaingan kita itu sekarang berat banget di dunia usaha, terutama di kota kecil seperti Purwakarta ini. Tapi juga ya ini juga peluang buat
mereka-mereka yang sebelumnya nggak kepikiran untuk buka usaha tertentu, ternyata mereka punya skill, yang skillnya itu bisa dikerjakan di rumah. Kayak misalkan istriku tuh, dia bisa baking, bisa bikin kue dan lain-lain tuh, dia jadi malah punya penghasilan gitu. Ya selama WFH di rumah, nggak ada kerjaan, nggak boleh kemana-mana, ngapain? Cuman bikin-bikin gitu. Daripada bikin banyak masalah, mending ya bikin banyak produk gitu, sehingga bisa dijual. Jualnya bisa online guys, bisa lewat Gojek, bisa lewat delivery, bisa siapa, kadang gue yang antar-antar gitu. Pokoknya apa deh, orang lu punya produk apa, tawarin ke gue jualin. Gue nyari fee dari situ, nyari lebihan dari situ. Yang penting dapur ngebul dulu guys. Gak peduli lah orang mau ngomong apa, kita capek banget deh. Mendingan gaji tetap aja, karyawan aja, gajinya tetap, udah titik, overtime aja, pasti dibayar. Hello guys, lu nyari duit dari overtime. Perusahaan lu sekarang buat gaji lu aja udah susah, tau gak sih? Udah susah banget. Orang-orang tuh sekarang tuh gak nyadar kalau perusahaan itu sedang dicekek. Perusahaan kita itu sedang kalang kabut guys sekarang. Ya gue ngerasain aja, walaupun bukan perusahaan lah ya, walaupun usaha gue kecil, tapi kan gue juga punya usaha guys. Jadi gue ngerasa banget bahwa kondisi sekarang itu orang tuh defisit. Semua orang itu gak punya duit. Yang kaya banget ya kaya banget, mereka aja mikir untuk jual, untuk ngeluarin duit mereka sebanyak-banyaknya. Mereka sekarang yang kaya banget pun mereka tidak spekulatif. Bisnis jalankan dulu apa adanya, kita lihat dulu ritmenya. Ini waktu yang tepat untuk memulai usaha baru, betul guys. Saat pandemi, saat krisis, saat apa istilahnya sekarang itu, istilah kerennya itu apa kalau namanya sebuah negara nggak bangkrut lah istilahnya, bukan bangkrut ya, nggak punya duit lah gitu. Ya itulah gitu. Itu emang waktu yang tepat kita untuk memulai usaha baru atau terobosan baru. Karena kan nanti kan kita dapat ini guys, dapat peluang baru yang orang lain sekarang tuh justru nggak ngeliat gitu. Pasti deh ada peluang baru. Apapun itu lu pekain aja deh indera kebutuhan lu. Kebutuhan ya. Karena yang dibutuhkan oleh seorang pedagang, pebisnis, pengusaha itu bukan indera keenam guys, tapi indera kebutuhan. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan dapur lu. Walaupun orang-orang yang udah kaya sana, pengusaha-pengusaha besar, mereka juga dulunya kecil guys. Jadi pola pikirnya pasti sama. Mereka lihat dulu pasar, sensitif sama pasar, lu jual, terus branding, buat sistem dan lain sebagainya, pasti jadi gitu. Nah, makanya sekarang ya bagi pedagang-pedagang kecil kayak gue gitu kan, ya yang penting mah bisa ngebul dulu lah dapurnya, biar orang-orang yang ikut dapat rezeki dari usaha kecil gue ya bisa jalan juga gitu, bisa makan juga, jangan sampai itu ditutup gitu guys. Nah memang sih ini sampai kapan gitu kan ya nggak tahu, bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun, bisa jadi besok beres kalau ada perubahan habit, bahwa kita sekarang lanjut aja lagi, pemerintah kita membuat sebuah kebijakan untuk blow up ekonomi gitu kan. Sekarang kita ya menurut saya sih ini butuh, karena ngejar-ngejar vaksin, ngejar-ngejar covid terus, ya gimana lagi, itu yang bisa dilakukan, pikirannya di situ doang, karena itu juga udah bikin pusing. Tapi kan gimana caranya tetap hidup, tentu saja semua juga berpikir, pemerintah juga pasti berpikir sih, cuman ya kadang ya kita tahu lah ya, ngerasa gitu kebijakannya itu ya jalannya cuman buat yang gede-gede aja. Mungkin raksasa dijagain sih, tapi ya yang kecil-kecil nggak tahu tuh.
Tapi mungkin UMKM dikejar sih, dihidupin. Tapi kan lihat, kalau di kota gue nih, UMKM diliatin sekarang justru gara-gara pandemi UMKM bangkrut. Padahal mereka disubsidi guys, subsidinya 2.400.000. 2.400.000. Itu ternyata 2.400.000-nya ludes guys, dipakai makan. Subsidi macam apa yang malah dipakai makan? Ya gimana lagi, bisnis kolab bang, anak istri saya harus makan. Iya, saya juga gitu. Saya malah nggak kebagian tuh subsidi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita masih bisa jalan guys. Insya Allah. Yang namanya usaha itu, rezeki itu ya, itu kan sudah ditakdirkan guys, garisnya. Kita udah dapat sesuai dengan porsinya, sesuai dengan takarannya. Kita sudah pasti tidak akan tertukar dan pasti tertakar. Kebutuhan kita berapa dan kapan, itu sudah jelas Allah lebih tahu, dan itu akan pasti dibayarkan kontan, tunai, tidak disumput-sumput. Tapi kita kan diperintahkan untuk ikhtiar guys. Ikhtiarnya itu nilai plus guys, bentuk ketaatan kita sama Allah gitu ya. Karena Allah suruh kita ikhtiar, maka kita taat, ikhtiar. Gitu aja pikirannya. Masalah rezeki mah udah dijamin. Pernah gak lu berpikir tentang hari ini lu gak makan, tiba-tiba lu sore pengen makan rendang pakai sambal hijau, terus apa gitu ya, nasi padang lah lengkap komplit, dikasih sedikit jengkol gitu. Tiba-tiba dikirimin sama kakak ipar lo, atau adik lo, atau paman, atau siapa kan, kadang bos, kadang siapa, tetangga mungkin. Nah gitu tuh, Allah itu kita aja yang nggak ngeikhtiarin apa-apa masih dikasih guys. Jangan lupa deh, apa yang Allah kasih lu nggak minta. Mata lu kan nggak minta waktu bayi lu udah minta kagak kan, tapi Allah kasih penglihatan, hidung, ciuman, lidah untuk mengecap, udara untuk lu hidup. Dikasih guys, gratis. Allah kasih gratis. Nih guys, kita udah nyampe perempatan Jalan Kopi guys. Ini jalan yang legendaris guys. Kenapa disebut Jalan Kopi ke? Wow, padat guys. Ini udah jalan veteran ya guys, jalan utama kota Purwakarta. Ini jalan kota guys, arterinya nih. Pokoknya lah. Kenapa malah di stop ya? Harusnya kan kita yang diizinkan jalan, karena kita yang berdua. Nah ini kaki lima guys. Ini resto pada zamannya. Ya sekarang juga masih sih. Cuman saya udah nggak terlalu suka sama makanannya. Tapi dia baik loh guys. Dia suka sedekah. Jadi pembelian kita di situ itu udah ada disisihkan tuh keuntungannya buat sedekah. Tuh. Keren kan? Ya itu keren lah mereka. Ini jalan baru guys. Ini baru dibenerin. Kemarin sih banjir terus, lubang-lubang sana sini. Sekarang udah dicor tuh. Yang belum di hot mix aja nih, yang cor-corannya. Nanti mungkin di hot mix kali. Kalau enggak nanti pecah-pecah lagi pas hujan. Agak ada yang ikat. Oke guys, nih kita udah masuk ke jalur SMP ya. Kita lewat jalan tikus ya guys. Bukan tikus lagi sih, ini udah jalan kebo. Udah gede ini jalannya. Dulu ini jalan tikus guys, sangat ilegal karena kita melewati rel kereta dulunya. Semenjak dibangun, tidak jadi dibangunkan ini guys dibangunkan jembatan tuh.
Kelihatan gak guys? Kita naik jembatan guys, flyover. Ya jadi flyover. Ini kita ini udah resmi nih, jadi jalur kota. Jadi jalur lintasan antara Jalan Kopi dengan arteri itu dengan Ujul, Ipi Gandamana dengan Veteran. Tuh guys, rame banget guys, maklum weekend loh guys. Orang-orang pada keluar guys. Tuh, keren kan? Kota gue gitu loh, istimewa. Ya, ini kota yang jajannya banyak tapi duitnya dikit. Gak apa-apa lah ya guys. Orang-orang sini tuh suka banget jajan, tapi tempat jajannya nggak ada, atau ada terus sedikit. Ini bakso legendaris guys. Ini para abang ojol yang masih semangat. Ini ada Dede cantik dalam mobil Hello Kitty. Ini kayak mobil Eva ya, bukan? Setrikaan. Yes, they say setrikaan. Mungkin itu mobil setrikaan kali ya. Udah sekalian aja Philips gitu. Merek. Sekali si bapak ini nih, si bapak gemuk itu banget guys. Dia berani menentang arus. Nih guys, sekarang banyak riba guys, tuh riba, pusat gadai guys, tuh riba guys, dosa. Gimana hidup bisa berkah coba kalau masih ada dosa? Gulul guys, gulul haram. Ini chicken paling kesukaan gue nih, Lazato. Gue kemarin mau beli guys, mau beli franchise-nya, ternyata mahal banget, 300 juta guys, 300 jutaan. Gue pikir tuh cuma berapa gitu ya, 40-50 juta gitu. Mahal banget. Ya mungkin ada kali ya kalau yang nggak sama sistemnya. Tapi kalau gue males banget kalau nggak sama sistemnya. Capek kali harus nyari karyawan, harus ngedidik dulu juga gitu kan. Di sini ada pempek kesukaan gue guys. Nih, namanya pempek Yuki guys, tuh. Pempek Yuki gitu. Itu enak banget. Enak banget guys. Nah, ini jalannya emang padat banget guys. Ujul ini termasuk jalur terpadat di Purwakarta. Kenapa? Karena populasinya paling banyak guys. Wow, asapnya kayak pape ya guys. Si ibu motornya kayak pape. Sini enak guys, Ujul itu udah kota guys, udah umum. Nah, rumah gue belok nanti guys kiri ya. Nah, ini kan perempatan ini, di perempatan Bumi Jaya, pertigaan Bumi Jaya. Ini adalah pusat kehidupan makhluk-makhluk super lah, macam gue gitu. Gue mau beli ini lagi tapi istri gue pasti bosen deh. Martabak. Kenapa gue bilangnya martabak sih, bukan martabak gitu? Karena biar manis aja. Habis enak sih itu rasa ketannya. Gue suka yang klasik. Kalau yang pakai gula-gula, keju-keju gitu-gitu, linu giginya enak lah. Ini juga ada nih sini cuaki enak nih guys, tapi tutup terus nih Mas Eko. Nanti kapan-kapan gue review deh ya. Nanti kalau gue udah beli tongsis atau alat yang buat di motor gitu ya, nanti gue bikin videonya yang lebih kicau lah. Kalau sekarang ya meong-meong lah pokoknya mah, nggak apa-apa lah ya. Wanginya lah jatuh buat perut lapar. Cuman sayang gue kan udah pesen lebih dari pepes ayam hari ini, jadi ya gue makan pepes ayam dulu ya guys. Ini wedangan guys, ya Allah, enak banget Edolita. Nah, ini si ibu tukang buah fotokopi langganan ibu. Padat guys.
Mancap surancap. Ini karena makin ke dalam makin padat, karena jalannya makin kecil, populasinya banyak. Purwakarta itu dibagi 2 zona sebetulnya, 3 zona. Zona kota, zona kauman lah, orang-orang kaya, level kauman, level Hadiningratan, level bangsawan lah bisa dibilang. Terus itu di jalur Sendang Kasih, Pasar Rebo dan sekitarnya itu ya, banyak Arab kaya banget. Terus ada yang jalur nomaden people dari berbagai daerah, tapi juga high capitality. Apa ya istilahnya high capitality itu enggak banget ya, pokoknya kaya lah. Itu di jalur veteran yang tadi kita lewati, jalur utama Purwakarta arterinya. Dan yang terakhir komunal, jalur yang komunal. Di sini jalur yang banyak banget orangnya. Jadi walaupun lu usaha di sini, yang penting lu murah, enak, tempatnya bisa berkumpul, laris, muncul. Jalan Imiganda mana sepanjang jalur itu. Lu buka usaha apapun yang tempatnya enak, terus murah, bisa berkumpul, laris. Jaminan dari gue. Asli. Tapi kalau di jalur veteran, lu beda konsep. Lu harus cari tempat yang enak buat nongkrong, cozy lah ya. Terus harga makanan lu buat jadi cucomeong, agak-agak mahal dikit nggak apa-apa, mahal banget juga nggak masalah. Asal enak, karena di sana priority class, orang-orang kaya coy, yang sifatnya pindah-pindah. Jadi mereka ini orang-orang yang bosenan, heterogen banget. Kalau lu di Kauman, lu mesti jualan yang otentik, yang lu dicari oleh mereka aja. Mahal gak masalah, karena mereka kaya gitu. Tempat kecil gak masalah, asal masih bisa makan. Kalau makanan tuh ya, makanya di sana itu banyak tuh furniture, kayu jati dan apa-apa yang huge gitu ya dijual di sana gitu. Karena mereka itu orang-orang yang specially. Dan kalau di veteran itu jarang yang begitu, paling juga makanan, mungkin busana ya. Tapi kalau di Purwakarta kayaknya nggak ada di busana. Paling juga ya lifestyle kayak spa apa mungkin ada lah di veteran. Kalau muncul nggak ada yang gitu-gitu. Salon aja yang 500.000 ke atas tuh nggak laku, Pak, tutup. Iya sih, gue udah masuk perumahan gue ya. Bentar lagi gue nyampe rumah. Cerita ngalir ngidulnya udah cukup lah sana sini. Yang jelas tuh gue malam ini tuh cuma mau cerita gitu doang, biar gue nggak bete aja di jalan. Karena headset gue rusak. Jadi lu semua nemenin gue ngobrol sampai nyampe rumah. Kita nggak boleh ya pakai kata-kata kasar. Nanti di ban lagi sama YouTube. Ya, nanti bikin kontennya ngobrol-ngobrol lagi aja terus kayak gini. Ya nggak apa-apa, videonya video apa kayak gitu ya. Yang jelas ya gue mau ngobrol aja. Kalau buat dulu yang mau ngobrol bareng, mau bikin komen di situ, lu ngobrolin apa kayak gitu full, biar asik gitu. Boleh share aja, kirim aja, di komen aja gitu di situ. Nanti kita bahas obrolan yang panjang itu. Lah kalau zaman sekarang kan radio susah ya guys. Ya udahlah pakai YouTube. Toh paketan kita yang YouTube-nya itu nggak pernah kepake kan. Nah pakailah buat nontonin channel gue. Dari saya, assalamualaikum. Sampai guys. Alhamdulillah. Bentar lagi nih anak gue keluar. Ayah. Gitu guys. Biasanya. Kecuali udah bobo deh. Udah bobo kali ya. Lea, bobo belum tuh? Ayah. Kan? Udah mulai. Nih. Siap. Hup. Ayah. Apa? Iya. Iya.
ibu ke rekam. Oke guys, dadah.